Dipa Nusantara Aidit lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung. Oleh orang tuanya, ia diberikan nama Ahmad Aidit dan sering dipanggil Ahmad oleh orang-orang di sekitarnya. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Pada tahun 1940, Aidit berangkat ke Jakarta dan mendirikan perpustakaan Antara. Kemudian masuk ke Handel School atau sekolah dagang. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda yang kemudian dikenal dengan nama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Belakangan, ia berhasil menduduki posisi sebagai Sekjen PKI dan Ketua Umum. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia juga mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Lekra, dan lain-lain. Pada saat pemilu tahun 1955, PKI berhasil memperoleh banyak suara karena program-program mereka yang memihak kepada rakyat kecil di Indonesia. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peran PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Hal itu juga yang menjadikan PKI sebagai organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Kemenangan PKI sebagai partai besar di samping Masyumi, PNI, dan NU sangat mengejutkan karena PKI berhasil menyatukan elit nasional, masyarakat pedesaan, dan partai-partai politik dengan dalih Front Persatuan. Dalam masalah ideologi negara, PKI tampil menjadi pendukung Pancasila. Namun di balik itu, PKI tidak ingin lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar berhasil membuat undang-undang baru. Dan pada tanggal 13 September 1953, Aidit mengeluarkan statement yang berbunyi, "Peringati peristiwa Madiun secara intern." Statement ini secara terbuka menantang pemerintah RI dan menyatakan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 adalah akibat provokasi dari pemerintah. Statement Aidit yang lebih berani diucapkan pada bulan Desember 1954 yang menyatakan Revolusi Agustus 1945 adalah gladi resik dari revolusi sebenarnya yang akan datang. Pada tahun 1965, PKI semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya kepada kekuasaan. Dan puncaknya, pada tanggal 30 September 1965, terjadilah peristiwa pemberontakan yang dimulai dengan diculiknya 6 orang jenderal dan 1 orang perwira. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama G30S PKI. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mengeluarkan keputusan bahwa PKI lah pelakunya dan Aidit dituduh sebagai dalangnya. Ada beberapa versi yang menyebutkan tentang kematian Aidit. Versi yang pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah lalu dibawa oleh Batalion Kostrad ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan diberi waktu sekitar setengah jam. Waktu setengah jam tersebut ia gunakan untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal itu memancing kemarahan tentara yang mendengarnya, hingga para tentara menembak Aidit hingga mati. Versi yang kedua mengatakan ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Hingga kini, letak makam Aidit tidak bisa ditemukan atau tidak dapat diketahui secara pasti.